balik aplikasi yang kita buka selama ini, atau sekedar HP atau laptop yang kita buka, di balik semua itu ada yang namanya pemrograman. Mungkin selama ini kita selalu lihat di sosial media, entah itu di Instagram atau YouTube, mulai banyak sekali orang yang membahas seputar coding, seputar pemrograman. Bagi banyak orang, ini tuh kelihatan sulit banget. Banyak orang kayak bingung, nggak ngerti apa sih yang dilakuin mereka, apa sih makna dari tulisan warna-warni yang ada di layar laptop dengan background gelapnya itu. Tapi kali ini, di video kali ini, aku bakal ngejelasin dari awal banget apa itu pemrograman, apa itu kode warna-warni yang biasa kalian lihat di sosial media, yang biasa orang sebutnya coding, pemrograman. Di video kali ini aku bakal ngejelasin dari awal banget sampai kalian semua yang menonton video ini jadi paham. Selamat datang di video ketigaku di channel ini. Di video sebelumnya, aku udah semacam ngebahas tentang nge-review website timeline atau roadmap yang telah aku buat, yang dimana berisi tentang video-video yang akan aku upload. Salah satunya adalah video ini yang masuk ke website roadmap itu, yakni video tentang belajar dasar pemrograman. Atau di video ini kita bakal ngejelasin tentang apa sih pemrograman itu bener-bener dari dasar banget. Jadi pemrograman itu instruksi atau sebenarnya itu cuma arahan? Ya, cuma sekedar itu doang teman-teman. Instruksi itu seperti yang kita semua tahu, seperti yang ada di kayak bungkus mie instan, yang dimana ada instruksi atau arahan cara membuat mie instan step by step, dari mulai membuka bungkus, merebus mie, kemudian meniriskannya, masukkan bumbu, dan sebagainya. Itu sama seperti pemrograman, yang dimana kita memberikan semacam instruksi kepada sebuah komputer. Ya, kepada sebuah komputer kita memberikan semacam arahan, instruksi. Itulah yang dinamakan pemrograman. Untuk menulis instruksi atau arahan kepada komputer, kita itu harus menulisnya dengan atau menjelaskannya secara terperinci teman-teman, dengan bahasa yang pastinya dipahami oleh komputer itu sendiri, karena bahasa komputer dengan bahasa kita itu berbeda teman-teman. Contoh gampangnya ya nih ya teman-teman ya, aku pakai analogi anak kecil. Seorang anak kecil yang benar-benar polos, gak ngerti apapun, tapi bakal ngelakuin apapun yang kita suruh bener-bener sama persis, tanpa ada yang ditambah, tanpa ada yang dikurang, tanpa ada yang diubah-ubah. Jadi bener-bener ngikutin persis, tapi dia bener-bener nggak tahu secara detail apa arahan yang kita kasih. Jadi kita tuh harus ngasih arahan sedetail mungkin. Misalkan, kalau misalkan kita nyuruh orang dewasa, tolong ambilin air minum. Orang dewasa itu pasti langsung ngerti gimana step by stepnya ngambil air minum. Tapi kalau anak polos ini, seorang anak kecil yang polos ini, kita tuh harus memberikan arahan step by step pelan-pelan. Tolong pergi ke dapur, lalu ambil gelas, isi dengan air, lalu bawa kembali kepadaku. Nah, itulah yang kita berikan arahan untuk anak kecil. Berbeda dengan orang dewasa. Sama halnya seperti komputer. Komputer itu benar-benar polos, seperti anak kecil. Jadi kita harus memberikannya step by step. Benar-benar kita nggak bisa langsung suruh dengan satu tugas yang langsung ngerti, tapi kita harus ngasih arahan step by step dengan bahasa yang dimengerti oleh komputer. Sekarang coba teman-teman lihat di sekeliling teman-teman semua, ada banyak sekali contoh dari pemrograman, seperti lampu lalu lintas yang biasa kita lihat di jalan raya, atau aplikasi ojek online, dan lain sebagainya. Itu semua dibuat melalui pemrograman. Dari awal sudah ada seorang programmer yang menciptakan arahan tersebut, memberikan arahan kepada lampu lalu lintas agar kapan harus merah, kapan harus kuning, kapan harus hijau. Di balik itu semua ada yang namanya instruksi atau arahan yang bisa disebut sebagai pemrograman, yang dimana pemrograman itu ditulis oleh seorang programmer. Nah, mungkin dari analogi-analogi sebelumnya yang aku tunjukin kepada kalian, yang dimana kita harus memberikan instruksi kepada komputer dengan bahasa yang dimengerti mereka, mungkin teman-teman kira kayak ini tuh bakal jadi hal yang susah, karena mungkin kita harus jago matematika, harus jago berlogika, karena kita harus menyusun semacam instruksi yang detail dengan bahasa komputer itu sendiri. Namun percayalah teman-teman, semua orang yang saat ini jago di bidang pemrograman, seorang expert, seorang CEO yang jago dalam coding, pemrograman,
semua juga berawal dari nol, teman-teman. Bahkan ada dari banyak kalangan, baik yang muda, bahkan ada yang baru mulai belajar coding itu di umur 30, 40. Semuanya itu dimulai dari nol, teman-teman. Sama seperti teman-teman semua yang nonton video ini, yang mungkin masih belum mengerti atau benar-benar baru mau muncul di dunia pemrograman, dunia coding. Untuk mulai belajar bahasa pemrograman itu sebenarnya cuma perlu dua, teman-teman. Yang pertama itu niat dan sabar akan proses belajar tersebut. Teman-teman punya niat untuk mencoba, niat untuk selalu percaya bahwa suatu hari nanti bisa mempunyai skill coding yang bagus, skill coding yang expert, dan juga teman-teman harus percaya akan sabar tersebut, percaya akan proses, karena semua itu butuh proses. Apalagi semua orang yang saat ini jago di pemrograman juga mereka sudah melewati fase sabar dalam menjalani proses tersebut. Jadi singkatnya, pemrograman itu adalah instruksi atau arahan yang kita berikan kepada komputer dengan bahasa yang dimengerti oleh komputer tersebut. Dan programmer adalah orang yang memberikan arahan dan instruksi tersebut dengan cara menulis bahasa yang dimengerti oleh komputer tersebut. Jadi itulah penjelasan singkat seputar apa itu programming dengan bahasa yang mungkin menurutku ini sudah sangat-sangat gampang, teman-teman. Di video selanjutnya aku bakal ngelanjutin tentang dasar-dasar programming lagi dengan topik yakni jalur-jalur programmer, yang dimana programmer itu ada banyak jalurnya, teman-teman. Dikit spoiler mungkin ya, seperti ada mobile developer yang dimana dia membuat aplikasi, ada web developer membuat web, ada IoT developer yang membuat teknologi untuk berguna untuk kehidupan. Nah, di video berikutnya aku bakal ngejelasin jalur-jalur programmer agar teman-teman itu sebelum nyemplung ke dunia coding, dunia pemrograman, udah tahu nih arahnya mau kemana. Oke, jadi sekian untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe untuk video-video selanjutnya. Like jika teman-teman suka. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.